Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya kembali lagi ke project lama, yaitu mempergunakan kembali, ingin monitor kembali untuk frekuensi di area tempat saya di Jakarta Timur, mempergunakan alat pemindai, alat scanner frekuensi yang murah meriah dan bisa Anda juga tiru. Anda ingin melakukan pekerjaan seperti ini, hobi monitoring seperti ini, maka inilah alatnya ya. Jadi alatnya seperti ini nih ya. Ini adalah dongle RTL SDR gitu aja nyebutnya ya, yang seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Sudah saya modif seperti ini karena banyak hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa saya harus mempergunakan seperti ini, kemudian harus dikasihin kabel ini adalah agar selain fleksibel, maka ketika kita pakai ini tidak goyang-goyang. Karena kalau ketika dipakai goyang, maka kemudian aliran data dari streaming data dari tuner ini ke laptop itu akan terganggu, dan kalau putus maka kita harus mengulang lagi untuk aplikasinya. Jadi ini harus dipastikan diam saja, tidak bergerak dan terpasang dengan mantap ya. Kemudian untuk antena juga sudah saya modif seperti ini. Karena saya juga sebagai pengguna radio amatir, ini digunakan untuk HT, maka saya mempergunakan sambungan seperti ini. Untuk Anda bisa modif sesuka hati juga. Apakah langsung ke kabel ke antena juga bisa aja, didapetin ke antena TV juga bisa aja. Tapi tentunya kan nih kita perlukan adalah bagaimana cara menyambung-nyambungnya agar mudah, maka kita pilih konektor yang sesuai ya. Karena saya digunakan untuk HT ya, konektornya ya seperti ini. Ini saya pakai BNC, ini pakai PL. Seperti ini mudah lah pokoknya, gimana caranya pokoknya bisa nyambung ya. Tentunya ini hanyalah sebuah kabel extension saja ke antena ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan barang ini? Nah, ini sangat mudah ini ya. Sekarang harganya ini udah murah nih, di bawah 200.000 juga ada ini. Ini saya sampel saja, ini ada yang jual 219.900 ini. Nah, seperti ini juga bisa dipakai, ini hanya masalah warna saja. Nah, seperti ini. Itu akan dapat paket ini nih, antena. Nah, antena ini kan kalau dulu saya potong saja ini, maka kemudian ya tinggal kita pakai saja. Kalau pakai antena ini nggak sensitif, ini antena antena cuma seperti itu kan kurang maksimal hasilnya di penangkapan. Nggak dapat apa-apa, malah paling dapat sinyal dalam jarak dekat. Remote juga tidak kita pakai, driver tidak dipakai. Driver ini adalah untuk ini ya, TV digital ya. Nggak tahu sekarang bisa nggak dipakai. Kalau misalnya driver ini Anda install ke sini, itu nanti akan konflik sehingga tidak akan bekerja. Si RTL SDR dongle ini nggak akan bekerja kalau mempergunakan driver ini. Jadi buang aja lah. Kita hanya perlu yang ini aja nih, alat dongle-nya aja. Yang lain-lain kecuali antena itu semua buang aja nih, remote sama ininya. Oke ya. Jadi silakan beli aja di toko online berjibun banyak. Di sini saya spesifik untuk model yang seperti ini ya, yang generik. Sekarang sudah muncul model-model baru juga nih, banyak juga. Yang seperti ini mungkin udah ada, bisa untuk HF, untuk mendengarkan radio SW bisa kali ya. Tapi ini mahal nih, harganya 579 ini. Pokoknya banyak nih, banyak versi ya. Nah, ini bahkan ada yang jual apa ini, controller segala macam ya, itu seperti itu ya. Mungkin Anda bisa nyoba kayak gini, tapi daripada pusing saya sarankan yang RTL murahan seperti ini, yang versi awal ini lebih
murah dan tentunya mudah dipakai. Nah, untuk mendemokan bagaimana cara instalasi daripada software ini, maka saya sudah merekam ini untuk langkah-langkahnya ya. Jadi langsung saja kita menuju video tutorial cara menginstal software RTL SDR, yaitu SDR Sharp atau AirSpy, agar bisa kita gunakan untuk mendengarkan radio, untuk mendengarkan HT, mendengarkan TV dengan alat ini. Langsung saja ke videonya. Baiklah, kita mulai untuk sesi tutorial bagaimana cara menjalankan software RTL SDR dengan menggunakan AirSpy atau sebelumnya itu adalah SDR Sharp di Windows 7. Saya masih memakai Windows 7 Ultimate dan ini adalah untuk speknya. Ya, speknya Intel Core i5 CPU-nya, kemudian speed prosesornya adalah 2,67 GHz. Memorinya 4 GB dan saya memakai Windows 7 yang 64 bit. Kemudian kita bisa cek juga langsung dari device manager posisi di mana untuk hardware yang akan kita aktifkan. Di sini kita mempergunakan RTL 2832U. Ini sudah terinstall ya di komputer ya. Dan di sini akan saya jelaskan langkah-langkahnya bagaimana untuk menginstal driver daripada RTL 2832U. Jadi drivernya adalah kita mempergunakan Zadig sebagai general driver provider software yang akan kita pergunakan. Anda bisa tanya Google saja, kemudian akan diarahkan kemana dan di mana Anda bisa install Zadig. Jadi dari sini kemudian kita ketik Zadig. Nah, ini akan diarahkan di sini. Pilihlah yang versi 2.4 atau 2.5 atau hingga 2.7 ya. Yang WorkKit sudah saya cek penggunaannya adalah yang ini. Saya tadi mempergunakan 2.5. Mohon maaf saja bahwa untuk semua ini adalah internet minded ya. Dalam artian kita harus terhubung dengan komputer untuk mendapatkan file-file yang kita perlukan agar operasi daripada RTL SDR yang akan kita operasikan bisa berhasil dengan baik. Zadig sudah di download, kemudian kita akan jalankan Zadig tersebut. Nah, ketika dijalankan maka akan muncul seperti ini. Karena saya mempergunakan Windows 7 Ultimate, maka untuk user account control selalu hidup sehingga akan selalu diperingatkan, dicegat dulu dengan peringatan ini apakah benar Anda akan menjalankan program ini bersungguh-sungguh. Jika tidak, maka cancel. Jika iya, lanjutkan. Nah, akan muncul seperti ini untuk ininya, untuk Zadignya. Kemudian ini kan posisinya kosong ya, karena ini sudah terinstall untuk hardware-nya. Nah, sekarang saya akan demokan bagaimana caranya untuk menginstalnya ya. Jadi untuk driver tadi harus kita uninstall dulu. Drivernya ada, kita langsung saja balik lagi ke ini, ke control panel. Kemudian kita akan cari settingnya yang mana. Ke control panel home saja.
Kemudian kita tampilkan small icon seperti ini. Kita langsung menuju ke device manager. Setelah muncul device manager, kemudian untuk driver ini akan kita uninstall. Nah, di warning, kemudian delete the driver software for this device. Nggak usah, biarkan saja oke. Nah, setelah itu maka kita anggap bahwa untuk RTL SDR-nya jika dilepas, nih saya lepas seperti ini, kemudian kita pasang lagi, maka dia tidak akan ada ya, ini ada peringatan tanda silang merah. Device driver software tidak terinstall. Kemudian kita tinggal install ulang ya. Ini kenapa masih terinstall kembali, karena tadi kita belum delete. Agar ini simulasi ini benar-benar seperti kita awalnya tadi, maka ini harus di delete saja. Kemudian kita akan cek. Nah, hilang dia ya. Dia sekarang menjadi tanda tanya kuning, artinya softwarenya belum terinstall. Sekarang kita akan jalankan Zadig ya. Nah, tadi sebelumnya ketika terpasang maka di sini kosong. Sekarang sudah muncul RTL 2832U. Kemudian di sini ada opsi yang lain-lain. Biarkan saja seperti ini. Kemudian install driver ini kita pencet. Nggak usah dipilih yang opsi-opsi ini. Tetap saja opsi install driver. Kemudian yang kita pasang adalah WinUSB ini. Di sini karena ada banyak pilihan nih. Nah, ini yang tepat adalah yang WinUSB ini. Kemudian install driver. Prosesnya agak lama. Nah, setelah muncul driver installation, the driver was installed successfully, ini berarti sudah terinstall dengan baik. Close, kemudian ini juga di close. Kemudian pergi lagi ke device manager, ke control panel, kemudian ke device manager, cek lagi. Nah, instalasinya sudah kembali lagi seperti sebelum saya uninstall. Jadi langkahnya adalah seperti itu. Setelah itu kita akan buka dari mana kita mendapatkan software RTL SDR-nya. Tanya saja Google RTL strip SDR all version. Artinya kita mencari yang all version. Dari sekian banyak peranala yang ada, tentunya kita cari mana yang valid. Saya temukan untuk alamat yang ini dari iz3mez.it dari Italia ini. Kemudian kita klik kanan, open link in new tab. Nah, ini semua adalah versi yang bisa Anda download ya. Nah, ini sudah saya verifikasi, sudah saya cek dari versi 6.7.8. Ini semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian bagaimana kalau mempergunakan versi yang lebih baru? Ini tadi saya coba tidak berhasil, alias gagal running karena mungkin banyak hal tentang compatibility. Setelah itu
Kita akan cek ya, alamatnya itu di airspy.com, download ini. Ini yang versi terbaru ya. Tetapi kita tidak bisa memakai ini karena tadi sudah saya cek itu tidak berhasil ya. Entah kenapa. Apakah ada konflik dengan net? Nah, itu mungkin juga. Kemudian kita akan ke software yang sudah kita download daripada ini. Untuk ini sudah saya download beberapa. Tentunya kita perhatikan dari tahunnya ini ya. Nah, misalkan versi yang 2021, saya tidak perlu mendownload semua ya. Salah satu aja saya pilih yang terakhir ini, yang 1830. Kemudian karena kadang juga saya pengen tahu perbedaannya dengan versi-versi sebelumnya, maka saya download yang saya pergunakan di sini dari mulai 2018 ini. Nanti juga saya akan coba yang old version yang ini. Karena semua ini model installnya adalah portable ya. Artinya ketika kita instalkan ke Windows, maka dia tidak ada tidak ada dependensi ketergantungan dengan sistem dalamnya. Jadi terinstall jadi menjadi sebuah folder yang merdeka dalam hal ini. Nah, kalau sudah kita unduh, kita ekstrak, nah kemudian akan muncul folder seperti ini. Mungkin Anda meletakkannya di tempat lain bisa, tapi saya prefer saya tempatkan di C. Setelah itu seperti ini, kemudian saya akan buka ya. Nah, ketika sudah dibuka tadi ini beberapa ini belum terinstall. Kemudian yang kita lakukan adalah di sini cari file install strip rtl sdr.bat yang ini, kemudian jalankan. Ini adalah berupa CLI seperti ini. Nah, ini berarti seperti ini sudah terinstall ya. Itu tadi dia ngambil dari internet, entah dari mana dia ngambilnya. Pokoknya kita tahu-tahu filenya sudah nyampe di sini atas bantuan program ini, downloadnya. Tentunya kita harus terhubung dengan internet ya. Nah, setelah itu maka kita akan coba jalankan SDR Sharp-nya di sini. Nah, ini. Untuk mempermudah Anda bisa lempar ini ke desktop. Send to desktop berupa shortcut. Kemudian kita akan menuju ke sini. Nah, shortcut ini bisa kita jalankan. Nah, ini yang versi jadul ini, versi 1672. Ini, perhatikan angka di belakangnya ini ya. Seperti ini. Kemudian, sebelum kita jalankan play ini, kita harus select di sini. Ini dipilih mana nih? Nah, kita karena mempergunakan hardware dari RTL SDR USB, maka kan yang kita pilih yang ini. Setelah kita pilih yang ini, kita cek dari sini. Nah, kalau sudah muncul generik RTL 2832U ini artinya untuk dongle-nya sudah dikenali oleh RTL SDR ini. Nah, sampling rate ini dan lain-lain ini sudah settingan otomatis. Kemudian untuk RF gain, nah ini terlalu besar kalau 49,6 ini 50 dB ini terlalu besar. Biasanya saya tempatkan di tengah-tengah di 25,4. Untuk frekuensi correction ini harus kita setting karena saya sudah sering mempergunakan untuk dongle saya jadi apal ini berapa untuk koreksi frekuensinya pada ppm ini, part per million ini di 63. Dibiarkan saja juga nggak apa-apa, akan running, akan tetapi nanti ketika di frekuensi tinggi akan ada selisih beberapa kilohertz yang tentunya itu mengganggu, dan karena sudah kita tahu maka kita lakukan frekuensi correction BPM di sini, kita setting sesuai dengan angka yang valid. Untuk offset tuning RTL AGC, tuner AGC ini jangan dicentang, biarkan saja. Kita main manual. Kalau pakai otomatis tidak bagus. Karena nanti otomatis itu jadinya kacau. Close. Kemudian kita akan lihat di sini dia langsung
di sini FM ya. FM itu berarti kita langsung FM, kemudian modenya WFM. Ini kalau kita play akan seperti ini. Kita langsung bisa mendengarkan band FM ya. Ini jangan lama-lama karena nanti akan kena copyright, alias hak cipta, dan ini menyebalkan. Maka kita tidak kita akan demokan dari yang FM yang sedang orang ngomong saja, sehingga tidak kena copyright ya. Kemudian ini setting seperti ini kurang bener nih ya. Ini namanya waterfall. Waterfall ini ya, waterfall ini itu settingnya dari sini. Kontrasnya kita atur. Nah, kita turunkan hingga akan hanya seperti ini. Setting ini naik turunnya ini adalah untuk noise floor di sini ya. Itu settingnya dari sini. Nah, ini akan lebih seperti ini ya. Kemudian ini zoom, ini bisa kita untuk zooming. Nah, seperti ini ya. Zooming ini untuk memperbesar spesifik ke frekuensi saat kita tune. Kemudian kita akan coba langsung saja ini ke radio amatir. Nah, ini radio amatir. Kita bisa dengarkan orang lagi ngomong. Itu lagi broadcast. Kita carinya di band rapi ya. Cek. Kenapa suaranya seperti ini? Karena kita di modulasi CW ya. Kita pindahkan ke NFM. Dinikmati daripada melihat kecantikan wajahnya. Nah, ini tidak tepat ini. Enggak, ini tepatnya itu di 30 atau enggak 40 ini. Lucu ketemu dia itu waktu almarhum, waktu itu kan berobat juga di puskesmas. Kemudian kalau kita akan mengepaskan PPM-nya, kita akan cek dari sini nih. Nah, anterin. Ini mungkin di 30, mungkin 40 seperti ini. Kita coba cek nih, kalau ininya kita geser nih, ini akan bisa geser nih. Waktu itu rupanya tinggalnya di ini. Pasnya ternyata di sini ya. Pas gitu gua masih keren. Pasnya di 66, 67, 68. Gua sering ketemu di situ. Pak, kemudian ngobrol, ya semua ini bisa Anda explore sendiri kalau Anda sudah bisa sampai stage seperti ini. Tinggal kita pergunakan sesuai dengan apa yang kita mau, yaitu sebagai untuk scanning frekuensi seperti ini. Mode dan lain-lain menyesuaikan. Step ini kita pindah ke 5 kHz ini karena kita mainnya di frekuensi rapi ini. Orari itu enaknya segitu. Agar ketika klik, nah seperti ini pindah ini hanya 5 kHz. Bisa saja seperti 2N di 10 kHz juga bisa. Dan kemudian untuk bandwidth ini segini, ini kurang gede ini ya. Maka ini bisa kita perbesar. Nah, spesifiknya adalah seperti ini ya. Nah, kita akan coba ya. Nah, ini kalau ini broadcast tadi. Kita cari orang ngomong aja deh. Nah, ini 337, 340, bolong-bolong. Kemudian kita akan zoom. Ini volumenya nggak ada. Setelah kita zoom, maka dia akan seperti ini. Kemudian step size ini kita pindah ke 10 kHz. Nah, seperti ini. Ini pengaruhnya adalah ke kelebaran ini ya. Coba aja kita perbesar nih, langsung saja ke 25 untuk FM kita lebar ya. 25.000.
Nah, 25.000 segini filternya. Kegedean, maka ini bisa kita scale, ini bisa kita matikan, bisa kita hidupkan. Kemudian ini kalau terlalu besar seperti ini, berarti settingnya ini di 12.500 ya. Sekarang modelnya pakai 500 gini ini. celana panjang, pakai apa sih namanya itu? Kayaknya Gitu ya. Kemudian setting lain apa? Gitu, walaupun gendut kelihatan seksi. Yang kurus juga seksi. Setting lain adalah untuk ininya ya. Seperti FFT dan lain-lain, ini bisa kita pelajari ini. Nah, ini speed ini. Speed ini menentukan ini nih. Kecepatan daripada ininya ya. Dari ininya ya, rumput-rumputnya ini ya. Coba aja kalau kita cepetin. Nah, dia kan cepet nih. Gini-gininya itu cepet. Kalau kita lambatin sesuai dengan setting seperti itu, maka ya tinggal menyesuaikan aja. Ini kalau kenceng, kalau terlalu kenceng nggak enak. Enaknya yang segini aja nih. Oke, dan lain-lain ini berlaku juga untuk ini. Resolution ini bisa kita setting nih ya. Ini kalau resolusinya kita kecilkan, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, kan ya, jadinya kalau resolusinya kita naikkan, nah akan seperti ini, akan semakin naik. Nah, seperti ini ya. Tentunya ini berhubungan dengan load dari CPU ya. Jadi semakin Anda menggunakan setting-setting yang tinggi, maka itu akan semakin tinggi juga ininya, makan resource CPU-nya. Sehingga tempatkan saja di rata-rata. Nah, kemudian setting lain yang juga berhubungan dengan load CPU itu adalah dari ini nih, sample rate. Ini sample rate ini sudah saya coba, yang paling optimal itu bisa dipakai adalah hingga 2,8. Kalau di 3,2 dan ini suaranya prek-prek ini jadinya nih. Tetapi samplingnya lebih tinggi. Nah, lebih halus ya. Dia kenal gua kok, kenal dia. Ya, kalau kita misalkan lo kemudian kan kalau saya turunkan ya, ke setting defaultnya di 2,4 ya, suster atau perawatnya kan seperti ini. Kita tegur aja sih kalau menurut. Atau lebih baik ya biarkan saja. Korek isi ini bisa Anda centang. Ini untuk sinyal kuadratur. Sinyal isi ini. Swap isi ini juga bisa Anda centang-centang, nggak apa-apa, kalau asal dibiarkan juga nggak apa-apa. Seperti ini. Kemudian apalagi? Saya kira saya sudah menjelaskan semuanya seperti ini ya. Nah, ini kalau bisa kita buat lebar seperti ini dengan menyembunyikan settingnya seperti ini. Sedikit banyaknya kan pasti ada perhatian. Ini kita hentikan. Nah, ini sebelumnya error kalau sebelumnya, karena Windows-nya tidak fresh, banyak software yang ini ya, saling mengganggu. Kemudian versi yang lain yang lebih tinggi seperti apa ini untuk tampilannya dan fitur-fitur pengaturannya. Di sini pakai yang 1830 akan seperti ini. Nah, bedakan ya. Nah, ini tadi terakhir saya setting di sini ya. Ini akan Thomas, mereka bertiga membahas mengenai perkembangan pembahasan tentang rancangan Undang-Undang APBN 2025. Langsung tune di El Sinta 90 poin bolong-bolong FM. Mengenai berbagai usulan program dan anggaran. Ini bisa kita hide seperti ini. Settingnya pun sama, yang lain-lain semuanya sama dengan yang tadi versi yang tahun berapa itu ya, versi 1,6. Suka ini. Jadi seperti ini kalau mempergunakan yang versi yang lebih baru. Kembali lagi saya singgung, karena program ini adalah model portable software,
software portable, sehingga dia tidak akan saling mempengaruhi satu sama lain, tapi tidak boleh di running dalam satu waktu. Itu aja. Jadi dia tidak ada masalah saling keterkaitan, independen antara software ini ya. Apalagi kita akan cek ini nih, dengan menjalankan program ini itu untuk hardware saya bagaimana. Mendapatkan layanan Pamjaya, berbagai inisiatif telah diluncurkan seperti penggunaan QR code untuk pendaftaran sambungan baru secara online. Nah, Anda bisa lihat di sini sejauh apa untuk ininya, temperatur daripada prosesornya hingga 90 derajat ya. Sebelumnya untuk merunning ini ngus-ngusan ya, karena sebelumnya itu untuk pasta prosesor, yaitu pasta itu kayak cairan lengket yang digunakan untuk sebagai pembuang panas antara prosesor dan pendingin, itu minta ganti itu. Akhirnya saya ganti dengan Z3, sekarang sudah normal nih. Untuk laptop ini normal sekarang. Jadi digeber kayak apapun sekarang oke. Sebelumnya kalau hanya untuk ngencode video saja langsung hang, langsung restart karena kepanasan. Sekarang happy di sini ya. Ini loadnya kenapa hingga 90 derajat ini? Itu ya karena dia memang bekerja keras ini untuk dekode ini, untuk melakukan pekerjaan mendengarkan radio FM digital ini. Kenapa nggak dari sekarang aja ikut diskusinya? Nah, seperti ini ya. Kalau kita sudah tahu topiknya, ya semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat jika Anda ingin menjalankan KTLSDR di tahun 2024 ini dengan menggunakan barang-barang lama ya. Tentu saja saya mengendorse untuk sistem Anda itu jangan terlalu baru. Ini saya belum mencoba ke Windows 10 ya. Nanti akan saya coba di Windows 10 dia bekerja dengan baik nggak software-software ini. Nanti akan saya buat video terpisahnya. Ya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini menjadi tutorial yang berharga, bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Salam ngoprek. Sekarang untuk kuis mingguan ngetem edisi Senin 9 September 2024, mengapa penting